Pengorbanan atau mengorbankan. Sering dalam hidup ini, selain pilihan adalah juga sikap berkorban. Kemarin, dalam sebuah status media sosial, teman menyatakan kalau kini dia merasa tidak bisa lagi bulang karena sudah memiliki anak. Beberapa waktu yang lalu, rekan yang lain mengatakan kehilangan me time ketika sudah memiliki keluarga, waktu untuk hobi pribadi, kesenangan ketika masih lajang itu mulai susah dilakukan lagi. Itu salah satu pilihan ketika orang menyatakan memilih untuk menikah. Berkorban atau mengorbankan diri itu hal yang sangat wajar. Namun bagaimana memahami serta memaknai korban atau pengorbanan diri? Tentu kita akan perlu mengingat pengalaman-pengalaman bagaimana melakukan pengorbanan. Ayo, siapa yang ingat masa remaja atau ABG ketika kita ingat dari sisi laki-laki dulu ya, bagaimana laki-laki mulai menjadi alim, mulai rajin mandi, mau bercukur, penampilan rapi demi gebetan. Pun perempuan juga bukan, ketika mulai mau bersolek, mau tampil lebih anggun, lebih feminin demi gacauan yang diincar. Iya, apa iya? Ketika menginjak menjadi lebih besar lagi, lebih dewasa, pilihan untuk berkorban juga ada. Ketika memilih salah satu jurusan, pasti akan menafikan jurusan yang lain. Ketika saya memilih untuk ke sastra, berarti melupakan juga, mengorbankan juga keinginan menjadi pramugari misalnya. Atau ketika laki-laki tidak diterima di Fakultas Teknik Sipil, suka atau tidak suka akan memilih jurusan yang lain. Itu juga pengorbanan, itu juga korban. Nah, lebih real lagi, lebih jelas lagi ketika memilih pasangan hidup atau jalan hidup apapun itu. Ketika memilih si A, pasti akan mengorbankan perasaannya pada si B. Tidak akan bisa memilih A ataupun B. Memang ada beberapa klausul atau beberapa kesempatan bisa memilih 2 atau 3 atau beberapa sekaligus. Toh tetap tidak bisa semua itu menjadi pilihan dan semua menyenangkan. Itu mengandung risiko, mengandung konsekuensi serta membawa akibat masing-masing. Ketika seorang ibu memutuskan untuk memiliki putra atau putri, akan pasti juga memilih karir atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Memang bisa ketika karir dan juga mengerjakan rumah tangga sekaligus. Toh tidak banyak yang mampu demikian. Juga akan ada lagi-lagi konsekuensi yang harus ditanggung. Mengorbankan lagi, pengorbanan lagi. Demikian pun laki-laki ketika memutuskan untuk menikah, dia pasti akan dan harus meninggalkan beberapa hal yang dia sukai. Contoh konkret, bagaimana ketika laki-laki perokok, anak atau pasangannya tidak suka rokok, bagaimana keputusannya?
jelas meninggalkan rokok, bukan? Atau hobi tongkrong, ngopi, jalan dengan teman, naik gunung, atau apapun hobinya, pasti akan ditinggalkan, bukan? Seperti kata rekan tadi, ketika me time mulai tidak bisa, misalnya hobinya tongkrong di toko buku, membaca seharian di sana dengan nyaman, ketika sudah ada anak, ada pasangan, tentu harus ada cara baru yang diolah atau dijadikan cara baru untuk mendapatkan kesempatan waktu-waktu sendiri. Seorang ibu, misalnya tukang suka makan makanan pedas, kebetulan pasangannya dan anaknya tidak ada yang suka pedas. Ayo, apa yang terjadi? Tentu dia tidak akan bisa memaksakan diri untuk memasak masakan pedas, bukan? Kecuali ia ingin anak dan suaminya mencret dan ngomel-ngomel. Artinya apa? Lagi-lagi adalah pengorbanan. Nah, hidup itu penuh dengan pengorbanan dan sikap berkorban. Jauh lebih penting adalah memaknai ketika kita mau berkorban atau justru mengorbankan orang lain. Ini adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk berkorban, konsekuensinya adalah kita harus kehilangan beberapa hal yang sangat kita senangi atau sangat kita cintai. Itu adalah sebuah konsekuensi logis. Apa yang harus dilakukan adalah kita bersyukur bahwa kita bisa melepaskan dan akan ada nilai tambah pada kesempatan yang lain. Selama di dunia, kita tidak akan bisa menggapai semuanya. Namanya dunia adalah terbatas. Nah, kembali kepada ilustrasi di awal, ketika teman saya mengatakan tidak bisa membulang, toh ada kesenangan lain. Contohnya ketika ia mendampingi putri-putrinya belajar daring karena pandemi seperti ini. Atau teman saya yang mengatakan me time saya sekarang susah ditemukan. Ternyata pada kesempatan lain ia mengatakan, saya saat ini menggunakan waktu akhir pekan adalah mengantar istri dan anak-anak ke mana-mana. Ternyata me time-nya berubah menjadi kesempatan untuk mengabdi pada keluarga. Mengantar ke sana ke sini bukan lagi menjadi beban, namun menjadi sebuah kesempatan aktualisasi diri sebagai seorang bapak keluarga. Ketika teman saya mengatakan saya tidak bisa membulang lagi, pada kesempatan yang sama ia menampilkan citra sebagai seorang ibu yang berbahagia bersama putri-putrinya. Ia mengorbankan diri, kesenangannya membulang untuk menjadi seorang ibu sekaligus seorang guru dengan cara dan kesempatan serta dinamika yang berbeda. Kata kunci yang penting adalah bahwa kita mampu bersyukur, memilah dan memilih menjadi prioritas. Kesenangan diri tidak lagi menjadi yang utama ketika orang sudah memilih untuk menjadi ibu atau seorang bapak. Itu adalah pilihan dan itu adalah juga pengorbanan diri. Tidak ada yang sia-sia di dalam hidup ini ketika sudah memilih dan memilah untuk menjadi sesuatu. Tidak perlu iri, tidak perlu juga melihat dan membandingkan dengan masa lalu atau keputusan dan pilihan orang lain. Semuanya
mengandung nilai positif ataupun negatif masing-masing, dan itu tentu tidak akan sama. Semua sudah ada takaran, semua sudah ada porsi masing-masing. Berbahagialah dengan pilihannya dan pilihan untuk berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa.